Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Pada tayangan kali ini kita lanjut lagi review dari koleksi-koleksi saya. Ya, yang ingin saya sharing adalah dari karya ini. Mungkin sebelumnya sudah pernah teman-teman yang pernah melihat tayangan karya ini. Ya, tapi saya jelaskan dari sisi secara apa ya, mungkin makna ya. Ya, tapi pada tayangan kali ini saya akan sharing bagaimana pentingnya membuat gagasan ya. Ya, tapi buat teman-teman yang saat ini baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dan dianuin nganunya atau loncengnya itu supaya tidak tertinggal ya review-review yang akan datang. Oke, buat teman-teman, tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita membuat gagasan, ya gagasan atau ide ya. Dalam selama ini, sejauh ini, saya memahami bahwa dalam suatu kerja seni itu ide itu menjadi sebuah tambang emas ya, menjadi sebuah sesuatu yang berharga ya. Tapi ide itu kalau tidak kita eksekusi, artinya tidak kita buat ya, itu omong kosong, jadinya menjadi sebuah teori yang absurd ya. Jadi ya kita harus ditransformasikan, kita pindah, kita buat menjadi sebuah karya seni ya. Karena apa? Ide dalam sebuah pemikiran terkadang belum tentu sesuai dengan prakteknya. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah gagasan supaya bisa sesuai antara apa yang kita imajinasikan, apa yang kita pikirkan dengan hasil karyanya? Tentu melalui banyak tahapan proses ya. Teman-teman harus banyak belajar, sisi lain selain praktek, eksperimen, mencoba, dan juga wawasan, pengetahuan. Ya, wawasan atau pengetahuan ini bisa didapat dari riset. Nah, riset di sini dalam segi dari disiplin ilmu seni ya ringan-ringan saja, yaitu seperti observasi, ya melihat sesuatu objek yang nyata, atau juga kita ya melakukan pengamatan ya, pengamatan. Nah, itu salah satunya metodenya. Secara spesifik saya akan membahas tentang bagaimana kita mengimplementasikan gagasan ya. Jadi gagasan ini, ide ini, kita bicara seni rupa, seni visual. Ya, di sini tentu kita yang akan kita sampaikan awal adalah bagaimana bentuk ini dibentuk ya, dibuat. Artinya yaitu desain. Nah, gagasan ini kita bisa mulai dari desain. Nah, kita terinspirasi dari bentuk apa, ya, kemudian kita rancang sesuai imajinasi kita, yaitu cenderung biasanya lebih ke artistiknya ya. Nah, artistik itu dengan estetik tentu berbeda, tapi teman-teman bisa pelajari sendiri itu banyak ininya, teorinya. Ya, secara simpel aja, secara umumnya aja. Ya, jadi bagaimana mengonsep sebuah gagasan itu buat saya ada dua aja poinnya, metodenya, di mana konsep mendesain ya, merancang baik itu bentuk pohon bonsai maupun dengan elemen yang terkait ya, di sebelahnya ya. Jadi kita bicara lagi dengan bonsai, memang benar kita bicara bonsai ya tentu fokusnya pada pohon. Tapi dengan berkembangnya sebuah perkembangan peradaban, kemajuan teknologi, ya, banyaknya munculnya teori-teori yang merumuskan. Jadi kita juga jangan tertutup oleh pengetahuan itu, wawasan itu. Ya, contoh dalam hal kemajuan seni, kita sudah bisa dibilang masuk dalam era kontemporer, ya, di mana memasukkan berbagai disiplin ilmu, konsep maupun bentuk-bentuk artistik lain ya
bisa kita menjadi inspirasi. Ya, kembali lagi ketika kita fokus pada pohon ini, sebenarnya kita bisa ya secara istilah pakem, dimana mungkin secara pakem bahwa bonsai ya tetap bicara pada area pohon. Ya, itu sah-sah saja. Ya, kita bicara itu. Ya, makanya tadi ada seni bonsai, ada seni bonsai painting, ada panorama, diorama, ada banyak hal ya. Tentu dari semua hal itu ada poin-poin yang ingin disampaikan, baik secara objek maupun konsep secara teoritis gitu. Nah, seperti ini kita bicara tadi kalau kita fokus pada pohon saja, ya pada umumnya secara pakem ya bonsai itu ya pohonnya itu sendiri. Ya, jadi kita lebih mengutamakan skill atau hasil teknik si pembonsai, pembuat atau si kreatornya itu sendiri. Tapi pada satu pengembangan seni bonsai seperti painting dan lain-lain, seperti halnya ini, kita pun tidak fokus saja di pohon, tapi ada hal lain yang memang harus kita koneksikan. Nah, kita di sini saya hanya menjelaskan dari membangun sebuah atau mengkomposisikannya saja, bagaimana bentuk itu terbangun ya. Ini belum sampai pada konsep-konsep secara teori seni itu sendiri. Ya, jadi seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan elemen-elemen artistik yang kita bangun, ya nanti kemudian menjadi sebuah konsep gagasan yang bisa mengacu pada sebuah teori ataupun tematik. Nah, itu pengembangannya seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa pahami ya. Kalau kurang paham bisa silahkan komen, nanti bisa kita ulas lagi. Oke, kurang lebih seperti itu pemahaman konsep desain ya, yaitu yang lebih cenderung mengacu pada konsep artistiknya ya, jadi objeknya. Yang kemudian adalah yang saya maksud di mana konsep estetikanya ya. Kalau tadi artistiknya, sekarang konsep estetikanya. Jadi saya merumuskan dua hal itu. Jadi seringkali saya menemukan saya mengamati statement-statement dari teman-teman pembonsai. Ya, pada umumnya yang saya tangkap berbicara wilayah konsep desain, baru desain. Ya, jadi yang saya maksud di sini konsep estetika adalah bagaimana karya ini tercipta itu melalui sebuah pengamatan yang lebih jauh lagi, riset yang lebih jauh lagi, tidak hanya persoalan objek saja maupun teknis, melainkan bagaimana estetika itu tercipta. Artinya keindahan itu tercipta. Keindahan di sini banyak hal faktor ya, bisa dari budaya, bisa dari watak atau personal si seniman itu sendiri, di mana dia hidup, dan juga pohon itu secara letak geografisnya ya. Jadi ini saling terkait ya. Jadi konsep di sini lebih luas lagi ya. Jadi cenderung biasanya karya-karya yang bisa dibilang memiliki konsep itu sangat kompleks ya. Jadi tidak persoalan pohon saja, walaupun objeknya bonsai, itu akan ada banyak hal ya. Contohnya apa? Ya seperti sekarang yang sudah ribuan tahun mungkin bonsai ini tercipta, di mana tiap negara, misalkan Cina dengan Jepang maupun Amerika maupun Indonesia termasuk, itu akan berbeda. Estetiknya itu berbeda karena estetikanya itu tercipta meliputi banyak faktor, yaitu tadi budaya dan termasuk si senimannya. Karena katakan seni bonsai ini oke lah bicara tentang seni yang tumbuh, tapi
tumbuh kalau tidak ada keterlibatan manusia atau seniman itu, ya tidak akan jadi apa-apa, yang ada jadi lumut atau rumput. Ya, karena kita di sini bicara seni bonsai, ya tidak bisa lepas dari sebuah watak atau ekspresi si senimannya sendiri, ya, maupun pada akhirnya nanti akan terwujud sebuah ekspresi pohon. Nah, konsep-konsep ini nanti akan saya lebih jabarkan lagi lebih detail, ya, sesuai pengetahuan saya. Ya, seperti tadi saya jelaskan di mana konsep secara pemahaman ada dua, ya, yang kita golongkan, yaitu konsep desain dan konsep estetikanya. Ya, karena estetika bisa estetika barat, estetika timur. Nah, kita mengambil memang estetika keindahan mana, karena sudut pandang keindahan tiap budaya itu akan berbeda. Ya, contohnya ya seperti kayak pohon di Jepang, kenapa banyak yang gayanya seperti itu, mungkin teman-teman bisa pelajari, misalkan entah bunjin atau apa, itu banyak faktor secara geografisnya. Tidak semua Jepang juga begitu. Begitu juga Indonesia tropis gitu. Tropis dengan banyak faktor dan letak geografisnya juga mempengaruhi bentuk juga, dan juga senimannya juga, ya. Jadi ketika seniman pesisir, ketika dia menghadapi banyak iklim di sana, dia menemukan secara nyata, dia melihat pohon-pohon di pesisir, mereka pun akan terinspirasi dan terbentuk estetikanya seperti itu. Nah, juga seperti seniman-seniman mungkin bonsai yang di dalam pegunungan atau di area salju, mungkin itu kan juga akan mempengaruhi bentuknya. Nah, di situ itulah konsep-konsep itu. Jadi seniman perlu merumuskan itu bagaimana itu bisa menjadi sebuah tanda. Nah, estetika itu tidak hanya sebagai keindahan atau kenikmatan mata saja, tapi sebuah pengetahuan, histori, juga ya pengamatan ya kebutuhan pengetahuan yang lain tentunya, ya seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi nanti next saya akan coba sedikit ulas lagi, ya saya singgung lagi bagaimana keterlibatan atau metode-metode untuk membuat sebuah gagasan yang secara konsep adalah estetik, ya. Karena untuk artistik saya rasa setiap orang mempunyai kemampuan, keterampilan masing-masing, ya. Tapi sebuah kepekaan, pengetahuan tentang hal estetik itu bisa dibilang sangat ya sulit, ya, untuk kita menemukan hal itu, karena butuh totalitas tentunya. Oke, ya teman-teman, jumpa lagi di tayangan yang akan datang.